Halo Smart Drivers, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah teknologi di mana alat ini bisa mengurangi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan, yang artinya bisa menurunkan risiko kecelakaan yang bisa menimpa kita. Apa teknologi itu? Kita akan bahas sama-sama bersama saya, Agung Iniharto, Your Safety Buddy. Kapan terakhir kali Smart Drivers memeriksa tekanan angin pada ban mobil Smart Drivers? Tahukah Smart Drivers bahwa pecah ban, ya yang tentunya salah satunya disebabkan oleh kurangnya tekanan angin pada ban, berkontribusi pada 5-11% kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Atau juga bahwa kalau tekanan angin ban kita kurang sampai 10 PSI dari tekanan standarnya, itu berarti pemborosan BBM hingga 2 atau 3%. Ini tentunya membuat memeriksa tekanan angin ban kita menjadi sangat penting. Tapi ya banyak orang yang menganggap hal ini merepotkan, apalagi kalau harus dilakukan setiap hari misalnya. Karena itu hadir sebuah teknologi yang bisa memonitor tekanan angin kendaraan kita bahkan tanpa kita menyentuh ban kendaraan kita. Apa itu? Alat ini bernama Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Tire Pressure Monitoring System atau TPMS ini akan mengirimkan data yang ada di sensor-sensor yang diletakkan pada ban kita ke sebuah layar yang ada di dalam dashboard kendaraan. Sehingga kita nggak perlu lagi tuh mengeluarkan tire pressure gauge, memeriksa ban satu persatu, kita bisa tahu bagaimana kondisi kendaraan atau kondisi ban dari kendaraan kita. Ya bahkan ketika kita bergerak atau kita berjalan, kita bisa tahu berapa nih tekanan angin ban kiri, kanan, depan, belakang, ya tanpa harus memeriksa satu persatu. Mobil-mobil modern sudah banyak yang dilengkapi dengan alat ini. Tentunya ya karena memonitor tekanan angin ban adalah salah satu langkah kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, pada dasarnya ada dua jenis TPMS, ya, yaitu Direct TPMS dan juga Indirect TPMS. Direct TPMS sesuai namanya adalah mengukur langsung tekanan angin pada ban. Pada sistem ini sensor dipasang pada setiap ban kendaraan kita. Ada yang dipasang pada pentil kendaraan misalnya atau juga ditempelkan pada bagian dalam ban. Sensor-sensor ini kemudian mengukur secara langsung tekanan pada ban kita. Dan datanya dikirimkan pada modul kontrol yang ada di dalam kabin kendaraan sehingga bisa dilihat oleh pengemudi. Keunggulan dari sistem Direct TPMS ini adalah datanya pastinya lebih akurat karena sensornya terpasang pada setiap ban. Kemudian juga dia bisa mendeteksi kalau ada kebocoran-kebocoran kecil pada ban sepanjang kita menggunakan kendaraan itu. Misalnya ketika kita jalan, tiba-tiba pada salah satu ban kita tekanan anginnya menurun drastis. Padahal kalau seharusnya ketika kita bergerak, di mana suhu menjadi agak panas, pastinya akan terjadi kenaikan tekanan pada ban kita. Nah, dengan sistem Direct TPMS ini, hal-hal tersebut bisa kita deteksi dengan baik. Kekurangannya tentunya karena melibatkan lebih banyak sensor, harganya menjadi lebih mahal. Ya walaupun kalau Smart Drivers lihat di toko online misalnya banyak juga TPMS yang dijual dengan murah ya, buatan-buatan dari Cina misalnya, itu harganya juga jauh lebih terjangkau saat ini. Ya, yang biasanya sensornya dipasang di pentil kendaraan dan bersifat tambahan, khususnya buat mobil-mobil yang belum dilengkapi dengan TPMS. Kekurangan lainnya tentunya karena sensornya banyak ya. Minimal ada 4 lah pasti, karena ban kita kan ada 4 ya. Nah, sensor-sensor ini tentunya perlu perawatan yang lebih detail ya. Misalnya penggantian baterai pada sensor-sensornya ya, yang kadang-kadang pada TPMS yang murah-murah itu agak sulit ya. Ada bahkan mungkin lebih ekonomis kalau kita ganti baru ya. Tapi ya kalau harganya murah mungkin nggak masalah buat Smart Drivers. Nah itu tadi Direct TPMS. Lalu bagaimana dengan Indirect TPMS? Pada dasarnya, sistem Indirect TPMS ini mengukur putaran dari roda kendaraan kita. Ya, sensor ini membaca kalau
putaran kita menjadi lebih banyak, artinya tekanan angin pada ban kita berkurang. Logikanya sederhana, kalau ban yang kurang angin, diameternya pastinya akan mengecil, artinya membutuhkan putaran lebih banyak dibanding kalau misalnya tekanan anginnya normal. Jadi sensor ini membaca kecepatan dari putaran roda kendaraan kita. Ya, dimana makin cepat berarti dia akan membaca kalau salah satu roda berputar lebih cepat, kemungkinan roda tersebut mengalami kekurangan tekanan angin. Kelebihan sistem indirect TPMS ini adalah ya tidak membutuhkan sensor khusus, bahkan sensornya seringkali menyatu dengan sensor ABS yang sudah ada di kendaraan kita. Tapi kekurangannya adalah akurasinya dalam mengukur tekanan angin pada ban kita akan kalah dibandingkan dengan sistem direct yang menggunakan sensor khusus untuk mengukur tekanan angin pada ban. Dan karena sensitivitasnya yang lebih kecil ya, tentunya karena dia tidak mengukur langsung tekanan angin ban, sistem indirect ini tidak bisa mendeteksi adanya kebocoran-kebocoran kecil yang terjadi secara pelan ya. Misalnya ada bocor sedikit, yang berkurangnya sedikit demi sedikit, ini tidak terlihat secara langsung oleh TPMS dengan sistem indirect ini. Itu tadi kalau kita bicara jenisnya. Lalu apa sih keuntungan kalau kita memasang sistem TPMS ini? Yang pertama pastinya safety. Ya, salah satu halangan kita untuk memeriksa ban kendaraan kita seringkali ya agak repot ya. Pagi-pagi misalnya smart drivers mau berangkat, harus ngecek dulu tiap ban. Dengan sistem TPMS ini, satu langkah sudah bisa kita lewati. Mungkin kita hanya perlu mengecek secara fisik saja, kemudian meriksa oli, kita sudah bisa jalan. Nggak perlu lagi nih pakai tire pressure gauge, periksa ban satu persatu. Karena begitu smart drivers duduk di dalam kabin, kontak on dan mesin menyala, kita langsung bisa membaca berapa sih tekanan angin pada keempat ban kita. Kalau kurang, ambil keluar, kita bisa langsung mampir ke tukang tambal ban atau ke pom bensin untuk menambah anginnya misalnya. Ya tentunya dengan mengurangi satu langkah ini jadi lebih praktis. Ya, dan ketika kita bisa memonitor tekanan ban kita sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh mobil kita, ini sudah meningkatkan safety dari kendaraan kita. Ya, karena sudah menghilangkan atau mengurangi risiko kita mengalami pecah ban. Yang kedua, efisiensi. Tadi sempat saya singgung bahwa ban yang kurang angin, logikanya pasti jadi lebih berat. Ya, dengan lebih berat, otomatis mesin bekerja lebih keras dan pastinya konsumsi BBM akan lebih boros. Ya, jadi di situ singkat efisiensinya. Selain itu, umur ban juga akan lebih panjang kalau kita selalu menjaga tekanan anginnya sesuai dengan standar atau sesuai dengan kebutuhan dari mobil kita. Namun dibalik banyak kelebihan yang bisa kita dapat dari alat TPMS ini, tentunya ada juga kekurangannya. Yang pertama pastinya ada biaya tambahan. Ya, kalau misalnya mobil kita belum dilengkapi TPMS, pastinya kita harus membeli dulu TPMS, walaupun sekali lagi saat ini banyak juga sih yang harganya nggak terlalu mahal, ya nggak sampai jutaan, bahkan masih di angka ratusan ribu rupiah ya sudah bisa mendapatkan TPMS. Nah, namun tentunya akurasinya juga perlu kita lakukan kalibrasi. Artinya apa? Belum tentu angka yang muncul di TPMS kita ini sama dengan real dari tekanan angin pada ban kita. Ya tentunya walaupun kita sudah pasang TPMS, misalnya sesekali atau pada saat kita mengisi tekanan angin ban, kita bisa monitor nih alat kita nih masih akurat atau tidak. Ya. Kemudian butuh perawatan khusus. Ya, kelemahannya juga kalau kita misalnya membeli TPMS yang murah-murah ini, ya kadang-kadang nggak ada after sale service-nya ya. Ya namanya juga barang murah, kadang-kadang nggak mikirin tuh after sale service-nya. Kita nggak bisa ngecek, boro-boro kalibrasi. Ya ganti baterainya di mana aja harus kita lakukan sendiri, yang belum tentu ada petunjuknya. Tentunya kalau akurasinya terlalu jauh, ya ini bisa memunculkan false alarm. Ya misalnya tekanan anginnya di monitor kita lihat normal-normal saja padahal lebih.
Atau yang berbahaya adalah di monitor terlihat normal ya sesuai standar, tapi sebenarnya aslinya kurang. Ya ini yang menjadi berbahaya. Ya jadi tentunya walaupun mobil kita sudah dilengkapi TPMS, tapi juga kita harus memastikan ya minimal membandingkan secara manual. Bener nggak nih angka yang keluar di alat sama aslinya? Ya misalnya kita cek angin pakai pressure gauge, di situ dapatnya berapa, kita bandingkan dengan di layar. Ya di situ kita bisa ngecek nih masih akurasinya masih ya ada toleransi atau memang sudah terlalu jauh. Teknologi yang diterapkan pada kendaraan kita semakin hari akan semakin maju. Dan tentunya penerapan teknologi ini salah satunya adalah untuk membuat kita menjadi lebih aman ketika berkendara dan mengemudi di jalan raya. Tapi di balik semua teknologi itu pastinya manusia tetap memerankan peran yang paling utama. Misalnya memastikan bahwa data yang muncul di layar TPMS ini benar-benar sesuai realnya atau tidak. Ya, secara berkala kita melakukan pengecekan. Atau bisa jadi kalau sudah ada alarmnya, ya di layar sudah dimunculkan bahwa tekanan angin ban kita kurang dari standarnya, tapi kitanya cuek, ya kita abaikan, ya tentunya percuma juga dikasih alat, tapi kalau nggak dilihat dan tidak dimonitor. Tentunya keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama dan kita menggunakan teknologi tentunya untuk memudahkan kita dan membuat jalan raya semakin aman untuk kita semua. Stay smart on the road.